Nah, ini kan kita mau tahu Kak tips-tipsnya, caranya seperti apa agar pemuda-pemudi di Kota Tangerang pun ya minimal bisa seperti Kakak lah. Kesuksesannya seperti Kakak kan subhanallah Kak. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ditanya caranya gimana? Halo. Halo, selamat malam Kak Prilly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, malam Kak. Malam. Ini perkenalkan Kak Prilly. Nama saya Ian Cafir Rizkyullah, biasa sih panggil Kang Ian. Oke, Kang Eh, Ian. nah, halo. Nah, saya manggilnya kakak, mbak, teteh, neng, atau apa nih kak? Apa aja boleh. Saya panggil Kak Prilly aja ya. Oke. Ini berarti lagi di rumah barunya kak ya? Lagi viral Iya, tuh rumah barunya. ini di Tangerang Eh, nih. di Tangerang? Mm-mm. Oh, alhamdulillah. Kak Aku Prilly. warga Tangerang Hmm? setia loh. Aku dari kecil sampai sekarang, bahkan rumah baru pun di Tangerang. Wah, mantap kak. KTP-nya Tangerang nggak? Tangerang dong. Oh, kota Tangerang nggak? Tangerang. Oh, ya, alhamdulillah. Kak Prilly, sebelumnya kami saya diminta sama teman-teman dari Pemkot Tangerang untuk sebagai bukan host sih kak, teman bicara kakak lah, teman ngobrol kakak. Nah, Oke. kan kenapa kalau Kak Prilly nanya kok kenapa Kak Prilly sih yang kita ajak gitu kan? Nah, kebetulan kan Kak Prilly adalah warga Kota Tangerang kayak, bener nggak kak? Betul, benar. Dan kakak juga lahirnya di Kota Tangerang, Benar banget. bener kak? Di Rumah Sakit Sari Asih, Seriasi mana kak? Tangerang. Maksudnya Kenapa? Seriasi Karawaci? Sari Asih di Karawaci ya emang ya? Iya kak, ada Seriasi Iya, pokoknya Karawaci, ada Sari banyak Asih. lah. Oh ya udah. Kak Prilly, Yes. apa namanya pada malam hari ini izinkan Mm-mm. kami untuk ngobrol-ngobrol santai sama Kak Prilly terkait mungkin Kak Prilly udah tahu juga pemudi Kota Tangerang yang telah sukses menjadi artis ternama nasional. Nah, ini kan kita mau tahu Kak tips-tipsnya, caranya seperti apa agar pemuda-pemudi di Kota Tangerang pun ya minimal bisa seperti Kakak lah. Kesuksesannya seperti Kakak kan subhanallah Kak. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau ditanya caranya gimana, Mm, well, banyak sih. Cuma yang paling penting itu kuncinya harus gigih. Benar-benar harus mm, gigih dan nggak boleh malas. Karena aku sampai sekarang pun melatih diri aku untuk nggak mager ya, untuk nggak males gitu. Kayak mm, misalnya kalau misal dan apapun profesinya ya, bukannya cuma pengen jadi aktor doang harus gitu. Tapi apapun profesinya, mau nanti cita-cita jadi dokter kayak, mau cita-cita jadi guru kayak atau apapun, itu harus mm. gigi dalam hal apapun gitu. Dan nggak boleh cepet nyerah, nggak boleh jadi kaum rebahan terlalu lama. Jadi kaum rebahan ini selama pandemi aja ya, supaya nggak keluar rumah. Tapi setelah pandemi ini berakhir, nggak boleh jadi kaum rebahan. Harus melihat peluang, harus pinter-pinter melihat peluang dan mengambil peluang dan mengambil Mm. kesempatan yang ada gitu. Karena kesempatan nggak datang dua kali. Dua kali ya Karena, kak. Mm. karena mungkin kalau misalnya aku pada waktu 2014 ya, pada waktu Ya kak. 2014 aku misalnya tidak mengambil kesempatan untuk aku kerja main sinetron gitu, mungkin aku nggak akan Mm. seperti sekarang gitu. Walaupun Mm. pada saat itu godaannya banyak. Misalnya pemikiran orang-orang yang masih old school, kayak misalnya ngapain sih jadi artis, emangnya itu adalah pekerjaan yang menjanjikan atau Mm. enggak, eh, udah capek-capek sekolah ngapain jadi artis gitu kan, Mm. ngapain gitu. Kalau misalnya aku tergoda sama godaan-godaan itu, aku mungkin nggak akan mengambil kesempatan aku untuk ngambil sinetron ya, Ya tapi benar aku kak. tidak tergoda dan aku akhirnya kayak, ini kesempatan sekali seumur hidup nih, take it or leave it gitu kan, nggak mungkin terulang Mm. dua kali gitu. Coba aja deh, siapa tahu ini adalah uh, rezeki dari Allah yang kita nggak sangka-sangka nih, nggak tahu nih, cita-citanya aku kan Mm. mau jadi dokter, tapi tiba-tiba dapet tawaran sinetron kan, itu adalah hal yang Oh, aneh ya, dan jadi mungkin cita-citanya dokter kak ya? dokter. Ya dokter. Nah mungkin ini emang rezeki yang udah nggak disangka-sangka nih. Akhirnya aku ambil kesempatannya dan akhirnya bisa kayak sekarang. Jadi yang paling penting adalah Mm. jangan menyia-nyiakan kesempatan, jangan kebanyakan uh, dengerin
omongan orang. Karena kepala orang itu beda-beda isinya. Pasti perspektifnya beda-beda. Jadi yang paling penting tuh tahu diri kita sendiri maunya apa, tahu potensi Hmm. kita apa, supaya apapun yang kita jalanin itu sesuai dengan passion kita, dan gigih. Pokoknya gigih itu udah kunci nomor 1 gitu. Jangan mager. Itu kuncinya. Oh itu. Kak Prilly, sebenarnya saya mau nanya Kak. Ini kan saya sempat baca-baca dan nonton YouTube Kak Prilly kan. Oh, Nah kan thank you Kak loh. Prilly, iya saya udah nonton YouTube-nya dong. Saya udah searching di ini juga. Kak Prilly, ini kan Kak Prilly kan dari umur 13 tahun ya, memulai Yes. karirnya sebagai aktris. 13, umur 13 tahun itu waktu masih SMP dong Kak? SMP. SMP kelas 1. SMP. Nah, SMP kelas 1. Nah, itu Kak emang awalnya udah niat seperti itu ataukah gimana ceritanya dari awal ceritanya tuh sampai akhirnya umur 13 tahun itu Kak apa namanya jadi bolang kayak sempat jadi bolang, Iya, koki cilik. sempat jadi bolang Nah, juga. itu gimana tuh Kak? Itu aneh banget sih. Itu karena mamah aku yang namanya seorang ibu ya. Dia tuh kayak punya Hmm. keyakinan gitu kalau kayaknya anak gue ini bakatnya di bidang seni. Dan aku bersyukur banget karena orang tua aku ini open minded. Jadi dia nggak pernah mengharuskan anaknya, pokoknya anak gue harus jadi polisi, anak gue harus jadi dokter. Enggak, dia tapi melihat bakat anaknya. Nah, mamahku nih termasuk ibu yang peka. Jadi dia ngelihat gitu kan, aku sering di rumah tuh, aku suka ngomong, terus aku juga suka kayak acting-actingan di rumah. Jadi dia tuh yakin kalau aku itu sebenarnya punya bakat di bidang seni. Walaupun pada saat itu aku ngotot, aku maunya jadi dokter, mah, maunya jadi dokter gitu kan. Tapi itu karena mama aku akhirnya ya udah deh jadi dokter juga, tapi kamu juga kembangin dong bakat kamu di seni. Ayo yuk mama coba masuk sanggar deh gitu. Akhirnya waktu itu pada saat itu trial untuk masuk sanggar, belum masuk ya, baru kayak percobaan doang. Hmm. Nah, pas percobaan itu memang rezeki nggak kemana. Di saat aku percobaan sanggar, ada orang yang mencari anak untuk diajak ikutan program bolang. Gitu. Sanggar mana Kak kalau boleh tahu Kak? Sanggar Ananda dulu, di Senayan. Di Jakarta di Jakarta. Senayan, nah terus kebetulan banget kan aku lagi trial jauh-jauh loh, lagi dari Tangerang ke Senayan. Terus tiba-tiba ada orang yang nyari anak-anak untuk diajak ke Lombok buat ikutan bolang. Terus aku kepilih. Padahal aku bukan murid sanggar resmi situ, aku masih trial ya. Terus akhirnya aku Berarti bilang, Kakak baru trial udah langsung kepilih tuh Kak intinya. iya, aku, emang rezeki kan. Terus akhirnya aku Iya bilang, bener rezeki banget Kak. aku kepilih nih Meg, mau diajak ikutan bolang. Mamaku kan karena dia yang paling semangat aku untuk di bidang seni, jadi dia semangat banget. Ya udah ikutan. Akhirnya ikutan bolang. Akhirnya berlanjutlah ke koki cilik. Itu masih aku maunya jadi dokter tuh masih. Selesai koki cilik, aku berhenti dulu. Soalnya aku mau fokus UN. Karena emang pada dasarnya aku lebih suka belajar sebenarnya. Jadi yaudah aku pokoknya mau fokus UN, aku bimbel biar nilai UN-nya bagus, biar bisa masuk SMA favorit gitu ya. Udah masuk SMA favorit nih, tiba-tiba rezeki lagi ketemu sama orang yang sekarang jadi manajer aku. Tiba-tiba aku dipromosiin ke production house, dapat tawaran untuk main series yang lumayan panjang. Pada saat itu series panjang pertama aku, Get Married series pada saat itu. Oh, Get Married series. Terus akhirnya aku main sinetron dari situ, main sampailah sinetron yang akhirnya membesarkan nama aku, GGS. Baru habis itu lanjut ke depannya. Jadi kayak nggak jadi dokter deh gitu. Dan ternyata memang aku ngikutin nasihat papaku ya, karena pada saat itu aku terpukul kan kayak iya nggak jadi dokter, padahal pengen jadi dokter. Tapi akhirnya papaku kayak jangan pernah meremehkan profesi apapun. Kalau misalnya kamu rezekinya di dunia entertainment, sungguh-sungguhlah di profesi ini berarti yang rezeki yang udah dikasih sama Allah, karena yang terbaik menurutmu belum tentu terbaik menurut Allah gitu kan. Jadi siapa tahu ini menurut kamu nggak baik karena kamu pengen jadi dokter, tapi ini terbaik sebenarnya buat kamu. Karena nasihat itulah aku akhirnya oke, udah terlanjur gue di dunia entertainment, gue harus serius di bidang ini. Jadi itu dia sebenarnya kuncinya, serius di bidang apapun yang ditekuni gitu. Tapi kan sebenarnya kan Kak Prilly ini awalnya niatnya pengen jadi dokter. Yang lihat potensi Kak Prilly jadi aktris dan aktor kan adalah orang tua Kak Prilly kan. Walaupun awalnya Kak Prilly kan agak-agak nggak mau lah pengen jadi dokter aja gitu kan. Iya. Tapi ternyata Allah kasih jalannya dan luar biasa kan Kak Prilly begitu cuma trial aja udah kepilih Kak. Orang kan nyari jadi bidang itu kan ini susah banget. Alhamdulillah. Nah, Kak Prilly saya mau nanya. Mungkin udah ada nanya atau belum ya? Kalau seandainya saat itu Kakak disuruh milih antara jadi artis atau jadi dokter, tercapai jadi dokter atau artis, Kakak pilih yang mana?
aku tetap pilih jadi artis, aku tidak akan merubah hidup aku. Tetap jadi artis karena nggak? karena gini, waktu itu tujuan aku jadi dokter pertama karena aku itu kan dulu sering sakit, jadi aku Mm-mm. sakit terus, makanya pengen jadi dokter. Terus aku tuh tujuannya kayaknya kalau jadi dokter enak deh, bisa jadi pahlawan, bisa ngobatin orang, jadi emang Mm-mm. tujuannya untuk nolong orang. Tapi ternyata Mm. jadi profesi artis pun dengan platform yang aku punya, contohnya aku punya Instagram dengan alhamdulillah dikasih rezeki juga sama Allah, followersnya banyak. Nah dengan followers yang aku punya, aku juga bisa menyuarakan suara aku yang akhirnya menginspirasi orang lain dan merubah hidup orang lain juga dengan profesi aku sekarang. Jadi Mm. sebenarnya profesi apapun kalau emang tujuannya pengen nolong orang tuh bisa-bisa aja. Kayak dengan profesi aku sekarang, alhamdulillah ternyata banyak yang bisa aku lakuin juga untuk nolong orang dan bahkan merubah mindset seseorang dan bahkan memotivasi orang untuk lebih baik lagi. Kayak kita live kayak gini, ngobrol kayak Iya gini, benar Kak. dan kita jadi inspirasi kan. Belum tentu kalau kalau aku jadi dokter mungkin aku sibuk sama pasien-pasien aku, belum tentu aku bisa Benar Kak. live kayak gini. Jadi Lagi semua sibuk di rumah ada, sakit Kak. Lagi ngadepin iya corona. makanya semua ada manfaatnya profesi apapun, dan Mm. kalau emang aku harus diputar lagi waktu, aku nggak akan ngerubah apapun sih, karena dengan Mm. profesi yang sekarang juga jadi banyak yang sayang sama aku jadi punya banyak Oh, teman iya. gitu. Pre-livers Kak ya, yang saya apalagi pre-livers Kak ya. Yes, real first. Di say halo dulu Kak ke pre-livers nih Kak, kayaknya banyak yang nonton. Halo buat yang nonton, ini mereka setia banget nontonin, makasih banget loh. Aku by the way awal pandemi live-nya hampir setiap hari, terus sekarang udah mulai jarang, jadi ini Oh, live lagi sama Tangerang nih spesial. oh iyalah, kota kelahiran Kak harus Kak. Oh iya dong. Iya dong. Kakak tuh kata kakak kan lulus SMP. SMP mana Kak kalau boleh tahu Kak? SMP 4 Tangerang. Ini SMP 4 deket Tangerang banget Kak. loh sama rumahku nih, lampu merah langsung langsung SMP 4, bisa jalan kaki dari rumahku. Kalau emang rumah kakak yang baru ini di daerah kecamatan mana Kak? Aku di Modern Land Tangerang, Ya deket, ampun Kak, itu mah deket banget Kak. Kita nggak usah tinggal lihat begini, geser. langsung datang aja ke sini Kak. Ya makanya harusnya ke rumahku aja gak sih? Iya bener Kak. Setuju Kak, kapan-kapan kita agendakan Kak. Setuju Kan banget. udah kan gak kena PSBB kalau Tangerang-Tangerang kan. Iya, iya bener Kak. Apalagi kan katanya ada mau new normal juga kan Kak. Iya makanya. Rencana-rencananya. Terus Tangerang udah Kak mau Pril mulai menerapkan nih new normal. masih PSBB sih Kak. Kan Hmm. diperpanjang 14 hari. Nah, Oh selama iya. selama pandemi ini Kakak aktivitasnya ngapain aja? Apakah masih ada syuting atau kegiatan-kegiatan lain? Kalau syuting kayak syuting film atau syuting series yang serius kayak gitu pastinya harus ditunda ya, karena Hmm. syuting series sama film itu kan memerlukan kru yang banyak, alat yang banyak, Hmm. lokasinya bermacam-macam di berbagai macam tempat. Nggak mungkin kita nggak patuh sama pemerintah juga kan, kita ngumpet-ngumpet syuting, aku juga nggak mau karena bisa membahayakan Bener orang. Kak. Jadinya syuting yang bisa aku lakuin ya syuting YouTube sendiri pegang kameranya atau satu orang doang yang megang kamera. Jadi sekarang ya paling rajin-rajin bikin konten, terus Sama awal-awal Siti ya Kak? iya sama Siti asistenku. Jadi ikut ini ya dia ya, ikut terkenal ya. Ikut hits juga Kak? Ikut hits. Terus paling awal pandemi aku launching virtual beberapa project, kayak project buku puisiku, terus bisnis clothing lineku, sama sempet nyiptain lagu juga buat Wah, tenaga lagu apa medis. Kak? Nah, judulnya Semua Akan Berlalu, itu yang ciptain temanku. Jadi itu memang project yang kita inisiasi bareng-bareng. Itu istilahnya hadiah untuk tenaga medis. Jadi lagu untuk menemani hari-harinya tenaga medis di saat pandemi gitu. Dan dapat muri kemarin. Oh, Dut Dapat Muri Kak? rekor muri Iya, sebagai kolaborasi terbanyak. Karena kita mengajak 50 public figure untuk nyanyi bareng. luar Gitu. biasa Kak. Jadi pandemi ini Lumayan kan tidak produktif. produktif, pandemi tidak menurunkan cuma rebahan doang Kak, tapi Oh, masuk jangan rekor dong. muri bahkan. Iya Kak, dong, kita kan ini mengisolasi diri boleh, tapi jangan mengisolasi hmm, kreativitas dan iya. mengisolasi produktivitas. Tetap harus kerja gitu. Kak tadi tuh ada yang komen Kak, ini Prilly first mungkin Kak. Pengen Mm-mm. Kak Prilly nyanyi lagunya katanya Kak, gimana tuh Kak? Bohong ah, Sedikit itu mah Kak, kakak kali yang pengen aku nyanyi. ini sedikit Kak, penggalan lagunya kali Kak. Oke, wait. Sebentar ya. Suara aku kedengeran gak Ya, sih? Suara kakak agak agak kresek-kresek agak ini Kak, agak gresek-gresek. kresek ya? Nah, Masih gak? udah jelas Kak. Ya, bentar. Kok aku nggak oke. Ini refnya ya. Iya, Semoga nggak lupa-lupa lirik karena
banyak pikiran ya. Ini refnya. 1, 2, 3. Ku kirimkan doa terbaik untuknya yang telah berjuang tanpa lelah untuk mereka. Ku bangga dengan kamu yang di rumah saja. Doakan mereka agar selalu terjaga. Itu lagunya. Mantap Kak, mantap Kak. Bagus Kak, bagus Kak, bagus. Aduh. Kak Prilly, kita kan mau nanya juga Kak. Itu kan kan kemarin sempat nonton YouTube Kakak juga ya, masalah alhamdulillah Kakak kan dikasih rezeki. Katanya kan rumah awal Kakak kan di Pengayoman, benar gak sih Kak? Iya benar, itu rumah Di awal. Pengayoman. Sekarang di Motherland. Yes. Kami kira tadinya saya mau nanya tuh Kak, kami kira itu Kakak pindahnya ke Jakarta. Wah, Enggak jadi dong. orang Jakarta saya kira. Enggak dong. Ternyata warga Kota Tangerang ya. Aku tuh cocok loh untuk diangkat menjadi marketing Kota Tangerang karena aku selalu mengencourage teman-teman aku yang mau beli rumah. Aku bilang di rumahnya di Tangerang aja, di Tangerang aja. Aku selalu bilang kayak gitu loh. Tanahnya bagus, masih ada pemandangan hijau-hijau. Terus Oh, jadi udah model tahu iklan aja ketau Kak kalau di Kota juga. Tangerang Kak. Kenapa? Jadi model ini aja kan Kakak juga sempat jadi duta pajak kan Kak? Kota Iya. Tangerang kan? Iya, jadi video Kota Tangerang Kakak aja yang ngisi. Oh ya udah aku aja gitu. Aku marketing yang bagus loh. Aku bener-bener yang kayak ayo di Tangerang aja, nggak macet, semua udah ada, mall di sini udah bagus banget, universitas bagus, semua ada, IKEA aja adanya di Tangerang ya kan? Bener Kak, bener. Walaupun lagi tutup Kak ya. Aku lagi tutup ya. Cuma maksudnya kayak Tangerang juga udah lengkap kok semuanya dan udah tol ke tol, jadi nggak macet kalau mau ke Jakarta, iya gak sih? Bener Kak, bener. Nah Kak, itu saya sempat nonton dan agak terharu Kak ya, karena saya pun ngerasain hal yang sama gitu Kak. Kak Prilly kan cerita kalau Kakak tuh nggak seperti yang orang-orang anggap, kalau Kakak tuh langsung enak hidupnya. Kakak Prilly pernah nyebut di video, kalau Kak Prilly juga, saya juga pernah susah gitu, pernah susah dan sekarang alhamdulillah berjuang, lebaran kerja Kakak bilang kan, itu gimana sih? Pernah susahnya itu udah artian seperti apa Kak? Dan bagaimana Kakak bisa menjadi seperti sekarang ini, kayak gimana Kak? Pernah susahnya tuh gini, aku bukan anak konglomerat ya, yang dari lahir sudah enak gitu ya, keluarga aku biasa-biasa aja, bener-bener biasa-biasa aja, dan aku dari kecil juga dididiknya nggak yang apa yang aku mau langsung ada di depan mata, itu enggak gitu dari kecil. Jadi dari kecil, apalagi aku anak pertama, jadi aku ngeliat perjuangan papa mamaku waktu awal-awal menikah gitu kan, karena mama selang 6 bulan mamaku langsung ngisi, abis itu akhirnya pas papa mamaku masih berjuang di awal-awal pernikahan, aku udah ngeliat itu semua gitu, dimana masih yang papa mamaku, papa mamaku masih yang suka curhat, iya dulu tuh susu kamu mahal banget buat papa sama mama, satu kalengnya harganya 53.000 gitu. Terus kamu tuh nggak mau ganti susu, maunya susu yang merek itu, kalau nggak muntah kalau minum susu yang merek lain. Jadi papa harus berjuang cari uang susu kamu 53.000. Nah kan jadinya kita ngebayangin ya, gila 53.000 itu dianggap susah loh sama papa mama aku. Berarti kan mereka dulu tuh struggle banget rumah tangganya, nggak yang langsung enak berkecukupan harta gitu. Yang papa mamaku berjuang juga. Papa mamaku sempat kerja pas hamil aku, terus papaku juga kerja dari nol banget. Aku tahu dulu dulu proyek-proyeknya gimana dan segala macam, ngeliatin dia kerja. Terus juga kalau orang kan ngeliatnya sekarang, ih Prilly nih lemarinya gede, branded semua. Ya tapi itu baru aku nikmati sekarang pas aku udah nyari uang sendiri. Dulu mah boro-boro. Dulu kamar mandinya mau beli tas pakai satu lampu aja tuh apa? Kamar mandinya pakai lampu apa Kak? Kristal. Ya itu mah sekarang pasti duit sendiri ya, tapi kan dulu aku tidak dapat fasilitas itu gitu. Memang semua yang aku ingin harus di earn dulu gitu, harus kita usahakan dulu gitu. Nggak yang langsung, mah mau ini dong, oke langsung, mah mau ini dong, oke langsung, enggak. Jadi ngerasain dulu rasanya susah, ngerasain naik angkot, naik beca, terus ngerasain mau liburan ke situ kayak teman-temanku yang lain, nggak dulu bilangnya nanti dulu ya liburannya ya di rumah dulu ya, itu oke berarti papa
gue lagi nggak punya uang gitu kan. Hmm. Terus misalnya dulu ada mainan model baru, temen aku udah punya duluan, aku belum, aku harus nunggu papa aku gajian dulu gitu. Jadi nggak yang dimanja gitu loh dari kecil. Cuma memang alhamdulillah orang tua aku tuh, ya I can say they're the best parents ever, karena sesusah-susahnya mereka tetap mencukupi aku. Dan dulu tuh waktu kecil aku nggak sadar-sadar amat kalau aku susah gitu. Aku ngiranya ya mama papa aku provide me well gitu. Cuma aku nyadar bahwa gila ya, dulu tuh papa mama tuh berjuang banget loh gitu. Pas udah agak gede gitu, pas udah ngerti. Nah, waktu kecil aku nggak ngerasa susah gitu, karena papa mamaku orang tua yang menyembunyikan rasa susahnya demi anak gitu ya. Jadi emang nggak seenak itu gitu hidup, bener-bener berjuang dulu. Terus di dunia entertainment kan juga nggak langsung gede ya. Gede ya, Kak. Bayaran dulu 500.000, tapi dari 500.000 itu harus keliling Indonesia, panas-panasan, nggak sekolah, mengorbanin sekolah, terus juga belum kalau sakit, apalagi aku sakit gitu. Jadi sebenarnya 500.000 itu untuk ongkos doang gitu cukupnya Iya, kan, iya, gak Kak. cukup, nabung aja nggak cukup gitu. Terus juga awal-awal sinetron satu episode dibayar cuma 1 juta. 1 juta itu eh, kerjanya dari pagi ke pagi lagi. Jadi Hah? callingan pagi nih, kerja dari jam 8 pagi misalnya. Mm-mm. Pulangnya jam 5 pagi besoknya. Atau pulangnya jam 3 pagi besoknya. Jadi nggak ada istirahat kalau syuting sinetron tuh gitu, Kak. Kalau Kakak belum Oh, tahu. ya Jadi belum kita tahu tuh saya, Kak. jadi kita tuh nggak ada jam kerja di pekerja seni ini, nggak ada jam kerja. Jadi memang apa namanya, seselesainya gitu. Kalau skenario masih harus selesaiin ya harus diselesain. Terus lokasi syuting di Cibubur, aku di Tangerang. 1 juta itu ya uang bensin doang istilahnya gitu kan, untuk Bener, ngisi Kak. bensin aja gitu. Jadi bener-bener ngerasain perjuangan susah, ngerasain nggak punya uang juga, kayak ngerasa buset gue kerja udah capek banget tapi kok perasaan uang gue segini-segini aja ya, nggak nambah-nambah. Ya karena uangnya habis buat bensin, habis buat ongkos Bener. gitu-gitu kan, habis buat makan gitu. Jadi ngerasain lah hal-hal dari bawah tuh ngerasain. Jadi bukan yang instan langsung gejreng tiba-tiba langsung banyak, tiba-tiba langsung mimpinya tercapai, tiba-tiba langsung banyak uang, ya enggak lah, ngerasain juga dari nol gitu. Iya. Iya, makanya kan saya juga sempat lihat tuh, Kak. Makanya kan Kakak bilang yang Kakak sambil sedih itu kan, cerita kalau saya tuh karena saya pernah di bawah, makanya saya nggak pengen saya sombong, kata Kak Prilly kan. Iya Aku dong. tetap jadi Prilly yang dulu. Ya, Kak. Yes. Mhm. Iya, terus Kakak bilang materi itu bukan segala-galanya. Oh benar, Itu gimana, benar Kak, banget. menurut Kakak? Ya bener, karena gini, kebahagiaan itu dari banyak sumber ya, dan kebahagiaan itu juga relatif menurut aku. Mungkin Iya. menurut kakak ada yang menurut mereka kebahagiaannya kalau bisa beli tas branded, bisa sosialita, itu bahagia buat mereka, which is okay. Kalau emang kebahagiaannya buat mereka kayak gitu ya udah gitu. Ada juga kebahagiaannya yang penting gue bisa makan hari ini, gue udah bahagia gitu. Ada Bener, Kak. juga yang penting gue banyak yang sayang, gue udah bahagia. Yang penting gue bisa sama pacar gue deh, itu udah bahagia. Jadi kebahagiaan itu relatif buat aku. Makanya kenapa aku bilang materi bukan segala-galanya, karena kebahagiaan aku juga bukan cuma uang doang gitu. Ya kalau misalnya aku punya uang banyak tapi aku tidak dikelilingi oleh orang-orang yang sayang sama aku, itu pasti hidup aku akan menjadi toxic dan aku juga akan kesepian juga gitu. Kalau aku bisa mencapai ini semua tapi orang tua aku nggak ada di samping aku, itu juga aku nggak akan bahagia gitu. Jadi ya kebahagiaan buat aku memang bukan materi, cuma in some aspect, di beberapa aspek materi bisa menunjang kebahagiaan, tapi tidak segalanya. Iya, iya, Kak, bener, Kak. Kak Prilly, Kalau kakak kebahagiaannya apa? ini kita Kak ya, ini kan saya selaku juga ASN, Kak. Uh-uh. Nah, kalau saya secara jujur nih, kebahagiaan saya tuh ketika apa yang saya lakukan itu bermanfaat banget buat orang lain. Apalagi kerjaan saya tuh, karena saya lulusan IPDN kayak di kampus tuh, Kak. Mungkin Kakak udah tahu IPDN belum, Kak? Apa tuh? Atau ada temennya Institut Pemerintahan Dalam Negeri? Atau mungkin teman-temannya ada yang dari IPDN gitu? Nggak ada? Nggak ada teman-temanku dari PDN. Oh, nggak ada. Ya karena kita kan didoktrinnya di sana di kampus kan kayak di asrama, Kak, 4 tahun. Didoktrinnya kan bahwa kita kan gratis, Kak, di sana, Kak. Di sana itu disuruh anggapnya kita berhutang kepada negara. Makanya saat mengabdi ke masyarakat,
ya kita balas dengan pengabdian gitu Kak. Nah saya juga secara pribadi Kak, secara pribadi tuh udah merintis usaha dikit-dikit Kak. Dan saya tuh berharap ketika usaha itu udah bisa nutupin biaya hidup, biaya makan saya, nah gaji saya itu udah nggak bakal saya ambil lagi buat masyarakat aja, saya sebarin lagi. Dan saya juga terinspirasi dari Kaprilly, gitu. Makasih. Nah, jadi itu kebahagiaannya kan. Tuh kan beda-beda orang Mm-mm. kebahagiaannya. Jadi materi is not everything gitu. Oh, Kaprilly, terus saya mau nanya juga, kan Kaprilly katanya pernah sekolah di SMA 7 ya? Iya, itu jadi sebelum aku homeschooling, aku sekolah dulu di SMA 7 Tangerang. Oh, berapa tahun kan SMA 7 Kak? Di SMA 7 cuma satu semester. Cuma Satu satu semester aja? semester. Cuma Kenapa satu nggak lanjut semester ya? karena abis itu aku ditawarin sinetron dan sinetronnya itu panjang kan. Dan Hmm. seperti yang aku bilang, pekerja seni itu kan nggak ada jam kerjanya, dan kita kalau udah tanda tangan Hmm. kontrak itu kita harus profesional banget. Kalau misalnya aku sekolah di negeri juga SMA 7 yang ketat banget kan absennya, Hmm. SMA 7 nih bener-bener attendance itu 80%, terus aku juga kerja nggak akan seimbang, pasti entah akunya yang kecapean dan fisik akunya yang habis, atau sekolahnya yang absennya bisa jebol gitu. Jadi aku harus pilih salah satu yang bisa menyeimbangkan semuanya. Akhirnya aku memilih Hmm. untuk homeschooling, jadi pendidikan bagus, eh, karir juga jalan gitu. Karena kalau aku terus di SMA 7 aku bisa ketinggalan karena itu kan SMA favorit, isinya pinter-pinter ya. Jadi kalau aku nggak rajin-rajin masuk, aku bisa ketinggalan pelajaran Oh gitu. Kak, ini siapa tahu nih ada dari SMA 7 atau ada teman-temannya Kakak mungkin adik-adik kelas atau kakak kelasnya yang dulu nih. Bisa hello dulu kali Kak ke teman-teman yang Halo. lain SMA 7. Sumpah ini teman-teman aku masih inget gak sih sama aku, karena aku tuh bener-bener sebentar banget, cuma satu semester. Semoga mereka masih inget ya. Hai Iya. semuanya, aku masih inget kok So, teman sebangkuku, Laras. halo Mbak Lara, siapa tahu dia nonton. Kak, Temen itu sebangkuku. juga kemarin saya kan kita kan sempat posting tuh Kak yang Kakak tuh yang posternya gitu kan. Itu ada yang komen itu tetangga saya di Pengayoman, itu kakak kelas saya dulu, itu teman SMP saya dulu. Gitu Kak. Oh Jadi mungkin iya. ini pernah nonton. Iya Kak. Wah, seneng banget sih ya kalau masih pada ingat. Dikira pada lupa sama aku. Tapi ya, alhamdulillah kalau masih pada ingat. Karena teman-teman aku kan gak banyak. Aku tuh palingan SMP beneran temenan yang main setiap hari tuh palingan sama 8 orang doang. SMA di SMA 7 cuma sama Laras doang palingan aku ngobrol, sama yang lain nggak terlalu ngobrol banget gitu kan, karena cuma satu semester doang gitu. Jadi Hmm. dikit banget temennya dulu. Paling cuma say hi doang gitu. Tapi masih Kak komunikasi sama teman-teman SMP SMA-nya masih Sama teman Malaras tadi SMP teman SMP. sama teman SMP masih, tapi sama teman-teman SMA 7 udah lost kontak ya, aku nggak pernah punya kontaknya. Tapi kalau sama teman-teman SMP masih banget, karena itu teman seperjuangan tuh, naik angkot bareng buat les di Primagama, terus terus jajan di pinggir jalan bareng. Habis itu teman-teman SMP itu paling sering datang ke rumah aku, jadi kayak kita sering banget main. Jadi itu seperjuangan banget kalau teman-teman SMP ya. Kalau teman-teman SMA, karena aku SMA-nya pindahkan ya dari SMA 7 ke homeschooling, jadinya nggak terlalu banyak yang di SMA 7-nya, justru banyak temennya yang di homeschoolingnya gitu. Ya, ya Kak. Homeschooling juga di Iya. Tangerang Selatan, Bintaro. Homeschooling di Tangsel Kak ya, bukan di Iya, Tangerang kota. di Tangsel. Kaprili, ini kan Hmm, saya lihat nih Kak, di profil Kaprili itu kan ada lagi bikin kegiatan sosial Kak ya. Kegiatan apa itu Kak? banyak tuh sebenarnya. Kalau kegiatan sosial aku sebenarnya banyak gitu. Kayak semua semua akan berlalu, itu juga termasuk kegiatan sosialku. Terus aku Hmm. baru bersama Kita Bisa, itu juga lagu yang kolaborasi aku bersama Teh Rika Ruslan, kita juga donasi di situ. Terus aku juga sempat ngadain kegiatan sosial untuk membagikan makanan buka puasa untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi. Terus juga terakhir yang mau dilaksanakan kemarin, aku sempat jualan voucher emas. Nah, semua hasil Hmm. voucher emasnya itu uh, benar-benar aku nggak ambil sepeser pun, itu emang untuk membantu yang terkena pandemi. Terus awal-awal pandemi juga aku bekerja sama dengan Hmm. Peduli Sehat buat uh, membantu rumah singgah dan beberapa yayasan. Terus bersama Parvi
sorry aku sebutin semua ya jadinya ya. Ya Soalnya nggak aku apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Aku terlibat di beberapa organisasi kan. Aku ketua Ya. bidang humasnya Parvi. Jadi di organisasi Parvi kita mengadakan fundraising juga untuk pekerja film yang terkena Hmm. dampak corona ini. Terus di Gcraft aku wakil ketua umum Gcraft, aku juga akhirnya menggalang dana untuk pelaku ekonomi kreatif. Jadi memang sebenarnya banyak kegiatan sosial yang dilakukan dan alhamdulillah lah semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Tapi ada Kak, maksudnya yang di Kota Tangerang khususnya, ada nggak Kak yang khusus kota di Kota Tangerang gitu Kak? Oh, ini Atau baru mau aku se-Indonesia? lakukan. Jadi kan aku se-Indonesia juga, tapi ada beberapa lokasi yang di Tangerang. Kayak kemarin aku ngebagiin makanan buka puasa itu di Tangerang. Hmm. Terus rencananya nih yang mau hasil jual voucher emas bagi-bagi ini juga rencananya mau di Tangerang juga gitu. Jadi ya memang udah banyak beberapa lokasi yang di Tangerang karena kemarin ada sekitar berapa titik ya? Banyak. Kru juga ada yang di Tangerang gitu. Hmm. Oh ya, ya alhamdulillah Kak, kan kota kelahiran kan, jadi harus lebih peduli ke Kota Tangerang Kak. Bener dong, karena kan emang paling penting adalah kita care dulu sama lingkungan sekitar. Selingkungan sekitar Hmm. udah terpenuhi, baru ke lingkungan lain. Itu kan yang itu Bener sistem Kak. aku sih begitu. Jadi oke nih udah bantu di daerah Tangerang, udah bantu di daerah komplekku juga, baru kita galang dana di lingkungan-lingkungan yang lain bagi ya. Gitu. Purwokerto. Kayaknya sinyal kakaknya jelek deh. Kak Prilly, ini Yes. ini apa kita mau nanya Kak? Ini kan Kakak kan dari awal ya dari nol ya, benar-benar usahanya dari nol. Dari nol akhirnya jadi seperti sekarang. Nah, ada nggak sih Kak, kan kalau kata Jack Ma itu kan, kalau orang yang biasa aja mengatakan kata-kata bijak, itu terdengar, mohon maaf ya, terdengar seperti buang angin gitu. Tapi orang yang sukses, buang angin aja dianggap bijak. Nah, itu ada nggak sih Kak, pengalaman Kakak ketika Kakak di bawah seperti apa, terus pas Kakak di atas itu udah beda lagi kayak gimana gitu Kak? Iya memang itu berpengaruh banget sih. Kayak power itu memang sangat berpengaruh sama apa yang kita Hmm? lakukan dan sama apa yang kita ingin advokasikan gitu. Kedengeran nggak? Sinyalnya Hmm. jelek ya kakak? Kedengeran nggak? Kedengeran? Iya nih, Oke, sinyalnya kedengeran. gimana? Udah Oke, oke. kedengeran Kak? Nah, jadi memang apa yang kita punya, power berpengaruh banget sama tingkat Hmm. kepercayaan orang, sama Hmm. atensi orang. Kalau misalnya kita somebody, pasti orang akan lebih perhatian sama kita dan orang akan lebih percaya Hmm. sama kita. Kalau kita nobody gitu, ya orang lewat Hmm. aja pas apaan sih lo siapa gitu, pasti kan kayak gitu kan. Nah makanya dulu juga aku sering banget mengalami hal itu gitu. Istilahnya aku ini kan umur 23, tapi kadang suka dikira Hmm. umur 17, umur 15 sampai sekarang gitu. Nah, bayangin gak dulu waktu aku SMA, aku kadang suka dikira anak SMP, suka dikira anak SD gitu kan. Jadi apa yang aku Hmm. omongin tuh dianggapnya kayak omongan anak kecil, ngapain sih gitu kan. Hmm. Terus kadang uh, orang nggak percaya sama apa yang aku omongin. Makanya aku bersyukur dengan platform yang aku punya, dengan power yang aku punya, aku bisa lebih menyuarakan suara aku. Dan makanya dengan adanya fakta itu, di mana kalau kita punya power, kita lebih didengar, jangan sampai kita menjadi orang yang memanfaatkan power itu untuk hal yang tidak baik. Kayak misalnya, Hmm. gue udah banyak followers nih, ya udah gue posting aja apapun yang bisa mistrigger or yang bisa trigger orang Iya untuk ya. persepsinya negatif atau yang bisa mislead orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Makanya aku juga Iya Kak. hati-hati banget dalam menggunakan platform gitu. Jangan sampai aku memposting sesuatu yang bisa bikin orang mikir hal negatif atau bisa bikin orang saling bully atau bisa bikin heboh gitu. Tuh aku bener-bener aku hindari banget gitu. Makanya Hmm. lebih baik kalau nggak bisa berbuat baik, at least be quiet gitu. Kalau nggak bisa berkata baik, at least diem aja gitu. Jadi ya, apapun yang terjadi, pemberitaan apapun di luar sana, aku sih lebih baik diem ya, daripada Bener merespon Kak. tapi jadinya malah bikin rusuh lagi gitu. Jadi Iya bener Kak. itu makanya dengan fakta yang kita tahu itu, kalau kita seseorang ngeluarin kata buang angin aja bisa jadi bijak, jangan sampai kita Hmm. menjadi orang yang buang angin jadi bijak. Justru kita harus menjadi orang yang bijak terus Bijak. gitu dengan dengan platform dan power yang kita punya gitu.
Iya, iya, iya. Ya, benar sekali Kak. Yang menyambung yang tadi Kakak bilang kayak, ini kan sekarang banyak khususnya netizen-netizen Indonesia kayak yang kayak seakan diarahkan untuk membuli seseorang lah, dia Oh, membuli seseorang. saya Itu korban kan itu. sering kan ya? Saya sering jadi korban itu ya. Oh, oh Kayak sering juga Kak. ya apapun deh, pemberitaan dari mana-mana, pemberitaan dari mana-mana gitu. Misalnya salah satu akun memposting sesuatu hal yang akhirnya membuat orang berpikiran negatif terhadap aku. Itu udah makanan sehari-hari aku, ya ampun. Nah, bagaimana aku menanggapinya? Ya diam aja gitu. Karena kita tidak perlu menjelaskan ke orang-orang, gue ini baik loh, gue ini nggak kayak gitu loh. Mm-mm. Kadang kita nggak perlu kayak gitu, cukup kita liatin sama tindakan aja gitu. Karena kalau kita banyak omong, gue nggak kayak gitu, gue tuh cewek yang baik-baik, gue nggak kayak di pemberitaan itu, tapi kita nggak berkarya apa-apa, kita nggak berkontribusi apa-apa buat negara, kita nggak berkontribusi apa-apa buat society, omongan kita hanya tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi apapun pemberitaan, apapun yang orang lakukan, even though they keep trying so hard to ruin my reputation gitu, untuk menghancurkan Mm. reputasi aku, untuk ngebuat image aku jadi jelek, tapi aku balasnya dengan tindakan, itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Ya aku balasnya dengan, terserah lu mau ngomong apa aja, tapi lihat dong gue berkarya, lihat dong gue berkontribusi untuk negara ini, gue berkontribusi untuk orang-orang di sekitar gue menggunakan sosial media gue untuk impact people, not to impress people. Akhirnya orang akan lihat sendiri bahwa aku tidak seperti apa yang mereka omongin. Diberitakan, iya, benar Ya, Kak. jadi menurut aku, proof with your work, not proof with your words. Jadi harus buktikan pakai karya, bukan buktikan pakai kata, gitu. Ya, luar biasa Kak, super. Karena udah Tapi gini Kak, pahit, pengalaman di situ udah pahit, jadi udah kayak kebal banget. ya kan Kak, kalau sekarang kan ada yang saya sih nggak habis pikir kayak ada kayak misalnya ada yang sekarang lagi viral Kak, ada yang lagi viral tuh, yang trending lah, trending nomor satu. Itu kan yang Nggak tahu. isinya kan hujatan semua isinya. Coba kan trending. Nah, Oke. saya nggak habis pikir orang-orang mampir ke YouTube hanya untuk komen negatif gitu Kak. Itu kan ada yang salah. Kalau Kak Fitri kan bilang kalau kita mau nggak bisa berbuat baik ya setidaknya diam aja. Tapi kan berarti kan ada beberapa orang yang berpikir ah pengen ngehujat lah. Akhirnya kan seperti itu Kak. Itu gimana menurut Kakak itu Kak? Oke. Sebenarnya itu aku sempat bahas ini juga sama psikolog gitu ya. Dan Hmm. psikolog bilang rata-rata, mungkin tidak semua, rata-rata orang yang gatel mulutnya atau tangannya, pengen berkata kasar, pengen berkata yang buruk-buruk ke orang lain, itu karena dia nggak puas sama hidupnya. Ada sesuatu hal Hmm. yang dia capai di hidupnya, sampai akhirnya dia ngerasa berkata tidak baik atau ngatain orang, itu akan membuat mereka merasa lebih baik. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata nggak baik, orang-orang yang ngata-ngatain orang, itu adalah orang-orang yang insecure atau nggak pede sama dirinya sendiri. Coba Hmm. kita bandingin sama diri kita deh. Kakak nggak pernah dong ngomentarin buruk-buruk ke orang secara langsung di YouTube, ngeliatin, itu Ah, nggak insya pernah Allah dong. enggak Kak. Itu niat banget ya nggak pernah Kak insya Nah, Allah. itu karena kakak nggak insecure sama diri kakak, dan kakak punya kesibukan, kakak sekolah capek-capek gitu kan. Masa iya sih Hmm. waktu dan ilmu yang udah kakak raih, kakak gunain untuk ngata-ngatain orang. Dan aku juga, Bener Kak. alhamdulillah, nggak pernah aku ngebukain Instagram orang terus aku komen gitu, aku komen yang jelek-jelek, aku kata-katain. Alhamdulillah nggak pernah. Karena apa? Karena aku nggak insecure sama diri aku sendiri gitu. Sekarang aku Hmm. ngelihat value yang aku punya within myself, jadi aku nggak ada tuh keinginan untuk ngatain orang, untuk membuat diri aku ngerasa baik. Karena alhamdulillah aku udah ngerasa baik dengan achievement dan karya yang aku punya. Dan alhamdulillah aku sibuk. Jadi nggak ada deh waktu buat ngebukain Instagram orang, nge-stalkin Instagram orang cuma buat ngatain dia doang gitu, ngapain. Nah, jadi orang-orang seperti itu justru yang harusnya kita mirisin atau kita kasihanin gitu. Mungkin salah satu caranya adalah dengan menjadi entrepreneur, kita membuka Hmm. lapangan pekerjaan, kita kerjain orang-orang kayak gitu supaya dia ada kesibukan, jadi dia nggak ada waktu untuk gituin orang lagi. Mungkin kita bisa nolong mereka dengan cara itu, Kak. Bener-bener Kak. Kak, ngomong-ngomong masa entrepreneur, ini kan saya lihat tuh Kakak tuh punya banyak usaha kayak sekarang kayak. Nah, kalau boleh tahu tuh Kak, ada yang kerjasama dengan Kak Laudia Sintabela, ada lagi yang lainnya. Itu saat seperti ini gimana tuh Kak? Apakah terdampak terdampak atau ikut merumahkan pegawainya atau gimana Kak?
Dan caranya gimana tuh Kak? Pasti terdampak banget, pasti ya, namanya Hmm. lagi pandemi, pasti kita kan sempat mengalami kaget dulu nih, wah apaan nih corona, apaan nih lockdown gitu, sesuatu hal yang nggak pernah kita dengar sama sekali gitu kan, pasti mengalami penurunan karena buying power dari potential customer kita menurun. Apa sih buying power tuh istilah bahasa Indonesia? Daya beli. Iya, daya belinya, daya daya beli belinya. masyarakat. Ya, daya beli masyarakat menurun banget karena mereka harus mengalokasikan dana mereka untuk hal yang mereka pikir lebih penting gitu. Nah, akhirnya yang tadinya biasanya delivery food atau biasanya datang ke restoran malah masak sendiri, ya kan? Yang Benar ya. biasanya beli baju sebulan sekali atau seminggu sekali jadinya nggak beli sama sekali. Nah, itu akhirnya bisnis apapun mengalami penurunan. Nah, sebagai entrepreneur, as entrepreneur kita harus punya capability untuk selalu bisa adjust with every situation, dan selalu punya backup plan. Ada masalah atau tidak, kita harus punya backup plan gitu. Makanya it's very important for us as entrepreneur untuk selalu do evaluation every day, terus ngelihat situasi kita sekarang lagi ada di mana gitu, bisnis gue lagi ada di mana nih sekarang. Nah, akhirnya kita bisa menyusun strategi marketing lagi, bisa create produk yang sesuai dengan kebiasaan baru customer kita. Misalnya nih, selama pandemi ini, customerku akhirnya punya kebiasaan baru, mereka suka masak. Mereka nggak mungkin pergi ke restoran. Akhirnya, what kind of product that I should create untuk memenuhi kebiasaan baru my potential customer? Yaitu adalah dengan menciptakan makanan vakum. Jadi mereka bisa taruh di kulkas, terus mereka bisa recook atau masak lagi makanannya. Dengan begitu produk aku bisa memenuhi kebiasaan baru si potensial customer itu dan akhirnya bisa survive. Terus memanfaatkan teknologi development ya, dengan kita tetap bisa jualan online, bisa mempromosikan terus bisnis kita secara virtual. Kayak aku kemarin launching clothing line, virtual launching, dan ternyata penjualannya di masa-masa pandemi kayak gini tetap bagus. Terus aku juga jualan emas yang aku kira nggak akan laku karena emas kan harganya lumayan tinggi sekarang. Emas lumayan tinggi, tapi dengan pengertian yang aku kasih ke customer aku, emas itu sama aja investasi, sama aja nabung, dan aku promosin terus di sosial media. Akhirnya bisa terjual 1000 piece dalam waktu 2 minggu. Jadi akhirnya dengan strategi marketing dan produk-produk yang akhirnya kita create, yang bisa fulfill our potential customer needs, yang akhirnya membuat kita bisa survive dan membuat aku bisa survive sampai sekarang gitu. Itu Kak, kakak tadi itu kayaknya belum semua itu Kak bisnis yang kakak sebutin kan. Tapi dari sedikitnya itu udah luar biasa Kak, udah banyak banget itu Kak. Dan mungkin juga kan, dan mungkin kakak bilang tadi 1000 piece kayak iya, dalam waktu 2 minggu. 1000 kalung akhirnya terjual. 1000 kalung kan luar biasa banget Kak, berarti Kak. Nah Kak, ini kan berarti kan kakak kan yang luar biasa memanfaatkan medsos dengan baik kan Kak ya. Nah buat teman-teman yang lain kan mungkin yang UMKM kelas menengah, apalagi yang masih follower dikit itu kan agak-agak berat kayak agak-agak berat. Nah, tips apa sih Kak menurut kakak yang harus mereka lakukan tuh? Oke, pertama itu kan harus memanfaatkan feature-feature teknologi yang kita punya ya sekarang. Kayak misalnya orang bilang kalau UMKM susah nih kita untuk reach view yang banyak gitu, atau bisa dilihat orang yang banyak postingan kita. Nah, di Instagram itu kan kita bisa pasang ads dari Rp10.000. Jadi kita cuma bayar 10.000 sama Instagram, itu Instagram bisa mempromosikan mempromosikan produk kita sesuai dengan range yang kita mau gitu. Jadi sebenarnya bisa kita sesuaikan, misalnya budget marketing kita untuk bisnis karena masih kecil-kecilan 200.000 dulu deh gue untuk budget marketing. Nah, itu bisa dialokasikan ke ads Instagram misalnya. Misalnya gue paling bagus jualan di Instagram. Oke, berarti bayar ads Instagram bisa 200.000, abis itu bisa dilihat sama 200 orang atau 300 orang sesuai dengan yang kita mau. Atau gue bagus kalau jualannya di YouTube. Nah, juga bisa cari-cari informasi. Kira-kira ads YouTube cukup gaya nih budget marketing gue untuk pasang ads di YouTube, atau bisa gaya collab sama YouTubers yang harganya belum terlalu melonjak gitu, yang sesuai dengan budget marketing. Jadi gimana kita cari cara
untuk bisa mempromosikan produk kita sesuai dengan budget yang kita punya, tapi take advantage sama teknologi yang udah kita punya sekarang gitu. Sosial media udah bisa digunakan siapapun, YouTube juga lagi gede banget, TikTok. Karena aku juga punya pengalaman, temen aku baru aja launching produk lip gloss. Aku bener-bener salut banget ya sama dia, karena dia di saat pandemi ini dia bisa bisa bermanfaat gitu, tiba-tiba launching produk lip gloss. Aku lihat cara dia promosiinnya itu lewat TikTok, terus juga lewat Instagram. Followersnya tadinya cuma berapa puluh biji, terus jadi 100, jadi 200, sekarang udah ribuan. Nah, sebenarnya bisa jadinya dari nol, tergantung gimana kita ngikutin tren gitu. Oke, TikTok lagi oke nih, gue promosiin lip gloss gue di TikTok. Terus Instagram lagi oke, gue promosiin di Instagram. Dan harus tahu what kind of content that can attract your customer. Jadi kayak oke, gue mau promosiin di Instagram desainnya yang bagus, videonya yang bagus, fotonya yang bagus, dan itu semua pasti bisa. Karena contohnya ada temen aku, dan itu lip glossnya langsung sold out, padahal followersnya belum terlalu banyak, masih 2.000, tapi udah sold out gitu. Jadi so many way for us untuk promote our product dan untuk jualan, asalkan kitanya mau gitu. Iya, benar-benar. By the way, banyak yang salfok sama kakak dari tadi. Masnya ganteng banget, Masnya ganteng banget. Aku didengerin gak sih ngomongnya? Masa Kak? Saya malah nggak baca itu Kak. Aku didengerin gak sih nih? Cewek-cewek Tangerang kayaknya pada naksir ya sama kakak. Waduh. Kita sapa dulu Kak. Mungkin kakak sapa juga follower-follower kakak yang nonton atau follower Tangerang Kota yang nonton. Selamat malam semuanya. Kita lagi ngobrol dengan Kak Prilly tentang kisah Kak Prilly hingga sukses seperti sekarang. Semoga apa yang Kak Prilly sampaikan ini bisa jadi motivasi buat yang lainnya kayak supaya yang lain bisa sukses semua, apalagi khususnya warga-warga Tangerang nih. Ya Kak. Yes. Jadi kan kalau kita sukses dan orang lain sukses kan kita bahagia juga kan Kak? Bahagia banget dong. Dengan begitu kan bisa banyak orang yang nggak gabut, akhirnya nggak bully orang gitu. Kak, ini juga saya mau nanya Kak. Kan tadi kakak nyampe kalau orang yang secara psikologi, orang-orang yang membuli itu ada suatu hal yang belum tercapai dalam hidupnya. Nah, sekarang saya mau nanya Kak, kakak ada nggak sih hal yang belum tercapai di hidup kakak yang ingin kakak capai? Banyak lah, banyak banget. Salah satunya Kak. I love acting. Aku suka banget sama acting gitu, dan aku bener-bener pengen serius gitu menggeluti bidang acting ini. Yang belum tercapai ya, aku ingin mendapatkan penghargaan di bidang film, karena alhamdulillah penghargaan di sinetron, penghargaan di kampusku, di universitasku udah dapet, tinggal di film gitu. Itu sih sebenarnya yang belum tercapai, pengen dapat penghargaan di film. Amin, semoga tercapai Kak. Sama pengen punya lebih banyak bisnis lagi supaya bisa buka orang-orang banyak. Paling itu aja. Jodoh mah nanti belakangan ya. Sebenarnya saya nggak mau ngomongin jodoh Kak, sebenarnya nggak mau ngomongin. Tapi karena kakak yang buka masalah jodoh Kak, ini sih kakak sebenarnya kakak mau ngomongin jodoh, tapi kakak yang buka masalah jodoh. Kakak kan sempat ngomong nih ya, saya pernah nonton di YouTube kakak pernah nonton kaitan mencari jodoh itu yang melihat kakak tuh bukan dari Kak Prilly yang sekarang, tapi apa adanya Kak Prilly lah, apa adanya Kak Prilly. Dan itu kan agak sulit kayak khususnya orang-orang pasti Kak Prilly itu artis besar dan yang lainnya. Nah, Kak Prilly sedangkan Kak Prilly mencarinya adalah orang yang melihat Kak Prilly apa adanya. Bener nggak Kak? Iya benar. Nah itu sebenarnya gimana tuh masalah jodoh itu gimana? Sedikit aja. Karena Kak Prilly yang bahas ya. Sebenarnya aku nih complicated banget loh. Makanya susah kali ya jadi pacar aku gitu. Karena aku punya beberapa perspektif yang bikin diri aku sendiri susah gitu. Kayak misalnya kayak misalnya gini ya, balik lagi, setiap orang punya standarnya masing-masing ya. Mungkin ada yang standarnya terserah mau kerjaannya apa, terserah mau dia kerja keras atau enggak, yang penting punya uang misalnya. Yang penting dia punya uang deh, terserah mau itu uang orang tuanya atau bukan, mau apa, yang penting dia punya uang. Ada yang kayak gitu, ada ya terserah deh gue kayak gimana aja, yang penting hidup gue terpenuhi semua kebutuhannya, mau dia cinta kayak, mau dia enggak kayak, ada yang kayak gitu. Nah kalau aku tuh, aku agak susah, aku harus ngertiin aku banget,
harus legowo, dan aku nggak mau yang dia tuh nggak berjuang dalam hidupnya. Jadi aku pengen yang dia ngerasain rasanya kerja keras dari nol tuh gimana, supaya bisa sharing bareng sama aku gitu. Karena aku kan dari nol juga. Jadi kalau bisa sih dapetin cowok yang bisa bekerja keras dari nol, bisa ngerasain rasanya susah dulu tuh gimana, perjuangan hidup tuh gimana, sayang sama orang tuanya, bahagiain orang tuanya, terus eh bisa punya pandangan yang cewek sama cowok itu equal, kita itu tim gitu. Jadi kalau misalnya nikah tuh bukan yang kayak lo istri gue, lo harus di rumah aja, lo harus ngelayanin gue A sampai Z. Nah, aku tuh pengen cowok yang punya pandangan, oke, kita udah nikah tapi kita tim. Jadi kalau kamu lagi butuh bantuan aku bantu, kalau aku lagi butuh bantuan kamu bantu. Jadi kita tim gitu, bukannya siapa yang berkuasa di rumah gitu. Jadi open minded gitu. Open minded cowoknya ya, harus open minded gitu. Yang paling penting adalah aku butuh cowok yang berjuang buat buat dirinya sendiri. Karena kalau dia udah berjuang buat dirinya sendiri, dia pasti akan berjuang buat aku gitu. Dan buat keluarganya kan Kak nantinya. Iya, jadi kalau dia udah berjuang buat dirinya sendiri, udah berjuang buat keluarganya, baru dia berjuang buat aku gitu. Karena kalau misalnya aku punya pasangan nih, terus dia belum belum berjuang gitu buat mama papahnya, pasti aku akan suruh kayak, papa mama kamu apa yang dia mau, baru aku gitu. Karena orang tua tuh nomor satu buat aku. Jadi jangan bucin sama pasangan tapi orang tua dilupain gitu. Tuh, Udah bisa jadi menantu idaman belum nih aku nih? aduh, iya Kak. Itu udah banyak banget yang daftar Kak. Tapi susah katanya Kak. Kak Prilly, ini saya mau bacain juga masalah apa namanya? Masalah pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan dari para netizen yang Kak Prilly minta tolong jawab. Gimana tadi? Ini dari Lin 4453 Kak. Oke. Dia nanya, cara Kak Prilly mensiasati kebosanan selama di rumah. Terus ada masukan buat orang-orang yang selama pandemi di rumah aja nggak, apalagi yang kena PHK. Nah, gitu Kak pertanyaannya. Oke. Mengatasi bosan itu bikin aktivitas-aktivitas positif yang selama kerja nggak bisa dilakuin. Kayak misalnya aku nih, aku bikin aktivitas, hari ini aku mau masaknya menu ini. Besok aku mau olahraganya kayak gini. Besoknya lagi aku pengen ini. Jadi aktivitas-aktivitas yang nggak bisa aku lakuin karena aku kerja, itu aku lakuin. Jadinya nggak bosan. Terus diulang lagi minggu depannya dengan variasi yang beda-beda. Terus kalau misalnya gimana solusi untuk orang yang terkena PHK, ini waktunya kalian untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha gitu. Kecil-kecilan nggak apa-apa, karena nggak semua usaha harus perlu modal besar. Balik lagi kayak temen aku, dia tadi yang nggak pernah masak, gara-gara pandemi ini masak dan masakannya dijual. Jual risol, jual dimsum, jual kolak, dan ternyata itu bisa menghasilkan gitu. Jadi ini kesempatan kita yang di PHK untuk jadi pengusaha dan mengembangkan potensi diri kita gitu. Apa sih potensi gue? Potensi gue masak, gue jual deh masakan gue. Itu kan bisa jadi rezeki juga. Potensi gue bisa jamu. Oke, gue bikin jamu, karena sekarang jamu juga lagi in banget kan, banyak yang beli pasti. Atau kalau nggak bisa, gue nggak bisa masak, gue nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya gue nggak bisa, gue cuma bisa jualan. Jadi reseller, paling gampang gitu. Jadi kita jualan dropship ya Kak, dropship. Iya, kita jadi reseller, jadi apa sih namanya, jadi calo gitu ya. Produk orang kita jualin, kita dapat untung berapa ribu juga kan, itu udah nolong banget. Jadi banyak banget peluang sebenarnya, yang penting kita mau gitu. Kak Prilly, ini sih masih ada beberapa pertanyaan. Oke. Cuma ini waktunya cuma 5 menit Kak. Ini sisanya 5 menit. Nah, Kak Prilly, kita minta izin nih Kak. Kakak, apakah kita habiskan 5 menit ini selesai, atau bisa ada tambahan nih Kak? Aku terserah aja, aku santai. Oh, santai. Iya. Kalau santai kita sambil, kalau ini mati kita live lagi Kak ya. By the way, ada yang komen, usaha juga butuh modal Mbak. Kadang kita nggak bisa jalan karena kurang dana. Nah, seperti yang aku bilang, memang usaha butuh modal, tapi ada yang modalnya itu nggak perlu besar sebenarnya. Jadi kita bisa cari apa sih modal usaha yang nggak perlu modal besar, itu kan bisa dicari.
dulu pengalaman temen aku jualan baju nih misalnya. Jadi dia fotoin dulu bajunya gitu, dia fotoin dulu bajunya, terus dia cek ombak gitu di Instagram, ada yang mau beli gak nih baju ini, kalau ada bisa ikutan pre-order, transfernya sekarang. Nah, uang transferan itu bisa dijadiin modal, jadi gimana kita muter otak untuk muterin uangnya aja sebenarnya. Asistenku tuh pinter banget loh dia jualan, misalnya kayak aku mau jualan mukena nih guys, kalian mau gak aku jualan mukena ini, dia fotoin dulu mukenanya tapi belum ada di dia gitu, kalau mau kalian transfer ya ke aku. Nah, uang transferannya itu bisa untuk modal beli mukenanya gitu. Jadi gampang caranya, yang penting kita mau mikir gitu. Ada niatnya Kak ya. Kak, itu mau nambahin sedikit Kak, kebetulan saya juga ada pengalaman di situ Kak, yang tepatnya waktu saya di semester 8 Kak, udah di akhir. Waktu itu kan kita sama nih Kak, kita sama-sama anak pertama. Kalau adik saya 3 Kak. Adik saya 3. Adik 1. Suaranya hilang Kak. Suara kakak hilang by the way. Suara kakak hilang. Suaranya nggak kedengeran ya? Oke, nah udah nih, udah kedengeran lagi. Mungkin error udah kali itu. AirPods saya. Oke. Iya kan, waktu sekolah juga sempat Kak, karena kita juga dari keluarga yang menengah gitu kayak kan. Tidak sama kayak Kak Prilly lah gitu kan. Segala sesuatu diperjuangkan itu perlu dapat. Nah itu di akhir pendidikan saya ketika mau skripsi itu kan butuh dana juga Kak. Kalau yang lain kita ada orang tua, nah saya jualan tuh Kak tanpa modal. Sebenarnya kan Kak, tanpa modal bisa. Tanpa modal bisa. By the way, suaranya kurang kedengeran deh Kak. Oh, kedengeran Kak? Halo Kak. Cek. Suara masnya kecil tuh kata netizennya juga. Suara masnya kecil. Udah, tapi kecil banget. Kayaknya speakernya ketutupan nggak? Speaker handphonenya? Speakernya coba. Speakernya. Mas Rizky. Sebentar kayak ada kendala. Nah, udah nih sekarang. Udah. Iya Kak, jadi waktu ini sekitar sambil sharing aja kan Kak. Jadi waktu di akhir tahun saya waktu di PDN itu Kak, di PDN di akhir masa mau lulus, itu kan saya nggak mau ngebebanin orang tua. Akhirnya tanpa modal Kak, itu saya yang Kakak bilang kita kan lihat peluang, lihat peluang terus apa ada orang yang banyak 2.000 orang Kak. Itu kan masalah yang bagus Kak, 2.000 orang. Dan di satu kampus gitu kan, satu kampus. Akhirnya saya juga nggak bisa ngedit Kak. Akhirnya saya memutuskan buat jualan baju, jualan baju. Dan nggak bisa ngedit Kak, jadi masalah. Nggak bisa editing. Nah, akhirnya saya minta tolong teman saya yang bisa ngedit, yang bisa ngedit, dia yang setengah tapi dia ngedit, terus dipasarin. Saya tahu yang bilang Kak bisa selesai gitu. Nah kan sebenarnya bisa, jadi ya pakai sistem pre-order, jadi orang transfer dulu, uangnya bisa untuk modal kita, kayak gitu. Jadi sebenarnya semua serba bisa kok, asal kita mau aja mikir dulu gitu, gimana ya caranya gitu. Ini tinggal 1 menit Kak, nanti di live lagi, ditambah lagi ya. Emang kalau live nggak bisa ini ya? Bukannya habis waktunya kayak kalau habis waktunya? Panjang ya, bisa. Iya ya, kayaknya gitu ya. Suaranya kecil banget Kak, by the way. Banyak yang protes nih. Suaranya kecil katanya. Halo, kedengeran nggak Kak? Halo. Hai. Oh alah. Aku tuh baru tahu. Berarti kita udah ngobrol sejam ya, nggak kerasa ya? Suaranya masih kecil Kak. Suaranya masih kecil loh. Sebentar Kak. Udah kedengeran nggak? Udah. Coba lagi. Tes 1 2 3. Kapili. Oke. Kedengeran. Oke. Iya. Jadi live Instagram tuh 1 jam Kak. 1 jam habis itu habis. Emang Kakak nggak pernah habis kan 1 jam? Iya, kayaknya aku nggak pernah nyampe sejam deh. Jadi nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati gitu. Oh, berarti obrolan kita nyambung Kak. Jadi bermanfaat ya obrolan kita ya. Bener Kak, bermanfaat Kak untuk masyarakat tuh. Udah 2.000 orang lebih lagi yang nonton Kak.
Kak Prilly, kita lanjut Kak ya. Yes. Tadi kan yang masalah modal kan tadi udah dijawab sama Kak Prilly. Terus ini ada yang menanyakan dari Mas Nov underscore. Mas Nov underscore, dia bilang tips dong Kak untuk jadi pribadi yang seru buat orang lain. Karena kan Kak Prilly kayak orangnya seru banget Kak. Gimana Belum sih? tentu loh. Aku tuh sangat membosankan tahu sebenarnya. Masa Kak? Karena aku tuh old school banget. Kayak misalnya zaman sekarang kan orang lagi bisa maba gitu ya, main bareng games bareng. Aku nggak suka main games. Terus aku jarang pergi keluar rumah. Jadi kalau diajakin pergi aku kadang suka kayak mager deh, mendingan di rumah daripada main atau teman-teman yang ke rumah gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi yang biasa-biasa. Sorry, nah sebenarnya aku pribadi yang biasa-biasa aja gitu. Cuma alhamdulillah untuk sebagian orang yang punya seleranya sama. Misalnya ada orang juga yang nggak suka main game, ada orang juga yang sukanya kayak aku mainnya di rumah. Ya bisa jadi pribadi yang seru sih untuk beberapa orang. Yang paling penting jadi diri sendiri sih kalau misalnya sama teman. Karena kan kalau kita sama teman tegang atau uh, perilakunya gimana kan juga pasti nggak seru. Jadi diri sendiri dan Iya, banyak ngelakuin aktivitas yang seru gitu. Kitanya nggak seru tapi aktivitasnya seru, bisa jadi seru perkumpulannya gitu. benar-benar Kak. Ngomong-ngomong Kak, ngomong-ngomong masalah tadi Kakak main game, gak main game. Kita sama juga Kak. Saya nggak pernah main game Mobile Legends dan Mm-mm. apalah yang sekarang-sekarang lagi viral tuh. Nggak pernah itu Kak. Aduh, aku juga nggak bisa, bener-bener nggak bisa, dan nggak ada keinginan untuk main gitu. Jadi kayak aku aja bosen tadi aku belajar. Jadi kayak gimana ya caranya biar kalau bosen bisa main gitu kayak yang lain. Cuma emang dasarnya nggak bisa ya, jadi susah. Nah ngomong-ngomong masalah belajar Kak. Mas, menurut Kakak tuh pendidikan tuh seperti apa sih? Kakak kan udah jadi artis ternama ya. Apalagi baru terus sekarang lanjutin ke universitas. Pendidikan tuh seperti apa sih Kak menurut Kakak? Menurut Kak Prilly? Ini aku netral ya, aku netral dan Hmm. sesuai dengan pengalaman aku ya. Hmm. Untuk menjadi sukses itu jalannya banyak. Hmm. Belum tentu kita kuliah tinggi-tinggi kita akan lebih sukses sama orang yang cuma lulusan SD, SMP, SMA, belum tentu gitu. Satu, rezeki mah Hmm. di tangan Tuhan, nasibnya juga di tangan pribadinya, terus di tangan Tuhan juga. Jadi ya nggak ada teori yang bisa membuktikan bahwa kita kuliah tinggi udah pasti akan lebih sukses dari orang-orang yang nggak kuliah tinggi. Karena orang-orang yang Hmm. nggak kuliah tinggi, yang nggak sekolah tinggi itu juga bisa sukses. Aku Benar punya sekali Kak. banyak temen yang nggak kuliah tapi lebih sukses dari aku secara bisnis, udah bisa udah bisa punya kantor sendiri gitu. Jadi sebenarnya sukses itu nggak bisa diukur dari pendidikan, tapi diukur dari diri kita sendiri gitu. Mau lulusan SD pun kalau dia gigih dan punya kemauan untuk sukses, itu sukses jalannya bisa dari mana aja. Nah, Hmm. cuma kenapa menurut aku pendidikan itu penting, walaupun kesuksesan bisa diambil dari mana aja dan bisa didapat dari mana aja, karena pendidikan itu kita butuh teori-teori tetap butuh gitu. Walaupun kata orang, Hmm. percuma kepake dunia nyata. Enggak, menurut aku kepake banget. Tergantung jurusannya dan tergantung kebutuhan kita juga gitu. Kayak misalnya dengan kuliah, aku jadinya bisa uh, terstruktur bicaranya. Karena kan aku kuliahnya PR, komunikasi. Hmm. Diajarin caranya bicara terstruktur dengan bahasa-bahasa yang baik. Mungkin kalau aku Hmm. nggak kuliah, aku cara ngomongnya nggak bisa terstruktur. Tapi karena terlatih di kuliah, akhirnya bisa. Terus Hmm. dengan kuliah aku bisa ketemu banyak orang dari profesi yang beda-beda, akhirnya bisa menambah networking aku. Dan Hmm. pendidikan atau kuliah atau sekolah itu bisa meningkatkan kedisiplinan kita. Karena kan kita dikejar Hmm. deadline, dikejar schedule. Nah, dengan begitu kita jadi lebih disiplin, menjadi pribadi yang disiplin. Dan untuk menjadi orang sukses, penting banget untuk kita menjadi pribadi yang disiplin juga gitu. Terus Hmm. misalnya kayak aku gitu kuliahnya kan aku di London School. Jadi Ya. beberapa kurikulumnya itu pakai bahasa Inggris. Akhirnya dengan begitu aku bisa Hmm. memperlancar bahasa Inggris aku. Yang tadinya aku cuma bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. Kan ada tuh orang yang belajarnya ngomong tapi nggak bisa nulis gitu. Akhirnya Enggak. sekarang karena kuliah proposal-proposal pakai bahasa Inggris akhirnya bisa dua-duanya, bisa ngomong dan bisa nulis. Jadi ada manfaat-manfaat, banyak banget manfaat yang kita bisa dapetin kalau kita uh, melanjutkan pendidikan. Tapi bukan berarti sukses hanya dari pendidikan. Karena sukses itu bisa didapat di mana aja, asalkan kitanya gigih. Jadi nggak usah berkecil hati kalau yang, aduh aku nggak bisa lanjut kuliah, aku cuma lulusan SD, SMP.
nggak ada yang bisa, nggak ada teori pasti perguruan setinggi apa perguruan tinggi itu bakalan sukses, nggak ada. Itu semua tergantung pribadi kita dan tergantung gimana kita berbakti sama orang tua, karena doa mujarab juga, gimana kita treat Subhanallah. people right, karena aku percaya kalau kita memperlakukan orang dengan baik, nanti yang kita dapat juga baik gitu. Subhanallah. Luar biasa Kak, luar biasa. Tapi kan Kak, Kakak kan sibuk di artis ya, sibuk di artis, belum entrepreneur, belum singer, ya kan? Terus tadi Kakak bilang Kakak mendapatkan penghargaan di kampus, udah dapat penghargaannya. Nah itu Iya, gimana Kak? Kok bisa penghargaan apa Kak? Namanya penghargaan apa? Terus ngebagi waktunya gimana itu Kak? ini sebelum live aku belajar dulu tadi. Jadi emang kemauan, balik lagi kemauan dan kegigihan gitu. Kayak misalnya sebelum live sama kakak, tadi kan aku ada meeting jam 1 siang. Nah dari jam 1 Ya, siang ke jam 8 itu kan 7 jam tuh. Nah 7 jam bisa ya. dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk ngerjain tugas. Nanti habis live sama kakak, aku palingan tidur jam 12 gitu. Berarti masih ada sekitar 2 jam untuk aku baca-baca buku lagi. Jadi berapapun waktu yang kita punya itu bisa kita pakai buat belajar kalau kita mau gitu. Dan penghargaan yang aku dapat, alhamdulillah udah dapat 3 penghargaan. Penghargaan pertama itu favorite PR program. Jadi waktu itu di semester 2 itu kita kampusku mengadakan PR project. Jadi kita Mhm. dibuat per kelompok, terus kita buat satu project dan alhamdulillah projectku menjadi project favorit. Jadi dapat favorite Mhm. PR program. Terus satunya lagi penghargaan di Performing Art Communication, kan ada mata Mhm. kuliah Performing Art Communication. Mhm. Terus di situ harus bikin teater dan aku dapat sebagai Best Lead Female. Terus satu lagi itu Wall of Fame Awards, itu award untuk siswa-siswa berprestasi. Mhm. Alhamdulillah gitu. Jadi walaupun Kakak berprestasi di dunia entertain, Kakak juga berprestasi di dunia pendidikan Kak ya? Dan ngebagi waktunya Itu luar harus. biasa itu Kak. Ya karena aku ambis, nggak tahu ya baik apa enggak ya menjadi orang yang sangat ambis, tapi ya alhamdulillah sejauh ini sih banyak positifnya gitu, walaupun negatifnya suka stres sendiri gitu. Oh iya iya Kak. Terus Kak, Mm-mm. kita juga mau nanya Kak, ini kan masih ada pertanyaan lagi Kak dari para masyarakat nih, yang Mm-mm. kepada Kak Prilly, saya bacain lagi Kak. Itu dari Fatima, Mm-mm. @s_n_fatima13. Assalamualaikum Kak Prilly. Kakak bagaimana cara mengatasi masalah dari dalam diri sendiri maupun dari hal lain itu Kak. Dari dalam diri sendiri. Dan bagaimana Kak cara memotivasi diri sendiri Kak? Oke, dari dalam diri sendiri itu banyak ya masalahnya. Salah satunya adalah insecurity atau self doubt. Jadi kita tuh ragu sama diri kita sendiri, kita Mm-mm. insecure. Nah, cara mengatasinya adalah berdamai dengan diri sendiri dan mulai mencintai diri kita sendiri gitu. Mm-mm. Kayak aku, misalnya aku punya isu, aku insecure, aduh gue badannya pendek banget sih, kayak gue gak pantas deh jadi artis zaman-zaman dulu ya. Nah sekarang Heeh. jadinya bisa melihat positifnya, oh walaupun gue pendek tapi gue punya kelebihan lain yang bukan di tampilan fisik gitu, gue punya kegigihan Heeh. untuk bekerja keras, gue mau kerja dari nol, dan itu aku jadikan kelebihan aku gitu. Dan dengan badan pendek jadi juga bisa peran-peran yang lebih muda dari umurku gitu-gitu. Jadi selalu melihat sisi positifnya supaya kita bisa berdamai dengan insecurity kita itu dan mencintai Heeh. apa yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Kita udah dikasih sama Tuhan hidup nih kayak gini. Tugas kita adalah eh, jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita gitu. Udah dikasih hidup sama Mm-mm. Tuhan, udah dikasih bisa nafas, udah dikasih organ tubuh, udah dikasih eh, semua yang sempurna, ya jangan kita sia-siakan. Bagaimana kita memanfaatkan hidup yang udah Tuhan kasih dan syukurin gitu. Terus juga harus ditanemin di diri kita, semua orang punya jalannya masing-masing. Temen gue kok udah sukses, gue belum ya. Ya karena semua orang punya jalannya masing-masing. Mungkin kesuksesan lo nanti 2 tahun kemudian atau 3 Mm-mm. tahun kemudian. Jadi jangan pernah apa ya menyalahi perjalanan hidup kita gitu, karena setiap orang has their own experience and have their own way to be successful, has their own way to have a good life gitu. Ya, luar biasa Kak, luar biasa. Jadi pada malam hari ini bukan cuma masyarakat Kak yang belajar Kak. Ini saya belajar banyak dari Kakak malam ini nih. Makasih. Kak, tadi yang ngomong-ngomong masalah disiplin Kak, masalah disiplin.
Itu kalau ini juga ada kalau di kampus saya Kak, yang di IPDN itu Kak. Kita kan suka IPDN itu Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Itu tuh sekolah kedinasan Kak. Yang Hmm. dimana ketika orang sudah masuk situ, itu kayak anak negara Kak. Jadi makanya dibayarin, sekolahnya dibayarin, lulus langsung kerja jadi ASN Kak, pengabdi kepada masyarakat. Nah Hmm. kalau di kampus kita itu ada terkenal namanya LDR Kak. Bukan hubungan jarak jauh Kak ya, Heeh. tapi loyalitas, disiplin yang kakak bilang tadi, disiplin sama respect Kak. Itu sih Oh, yang diajarin kita juga. itu penting Mm-mm. banget gitu. Ya kita mau sukses apapun, kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, kita nggak bisa respect sama orang lain, Mm-mm. kesuksesan itu ya hanya akan menjadi hal yang sebentar dan orang juga nggak akan bisa respect sama kita. Buat apa kita jadi Mm-mm. orang sukses? Buat apa kita jadi orang yang terpandang? Tapi orang nggak menghargai kita. Atau buat Mm-mm. tapi kita nggak bisa impactful sama orang, kita nggak bisa menghargai orang, itu menurut aku juga percuma ya. Mm-mm. Bener-bener sekali Kak. Kak, terus Mm-mm. ini ada lagi nih dari Aditya 17 Rahman. Dia Mm-mm. menanyakan bagaimana kakak membangun percaya diri pada saat acting, membangun Oke. kepercayaan diri Kak. Menguasai karakternya sih itu penting, karena aku juga sekolah acting ya, jadi Mm-mm. sempat otodidak tapi lalu aku dalamin lagi karena aku suka banget kan sama acting. Kalau misalnya kita udah mendalami karakternya, udah masuk ke dalam karakternya, ke dalam kehidupan karakter tersebut, yang ngejalaninnya jadi pede karena kita udah ngerasa gue adalah karakter itu, bukan gue Mm-mm. menjadi karakter itu, tapi gue adalah karakter tersebut. Jadinya di saat jalanin ya kayak ya gue misalnya kayak peran aku misalnya Risa gitu di Danur, Mm-mm. ya gue adalah Risa, jadi apapun adegannya, apapun dialognya, gue adalah Risa, jadi ya pede-pede aja orang gue Risa gitu. Jadi bukannya kayak gue menjadi Risa nih, Risa gimana sih, ya ampun Risa emang gini ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu, makanya ada yang namanya reading, ada yang namanya latihan supaya kita bisa memperdalam karakter kita terus gitu. Itu automatically pasti bakalan langsung pede kok. Mm. Kak, ngomong-ngomong masalah Danur, Kak, ini jadi teringat sesuatu Kak. Kenapa tuh? Katanya Kak itu bukan mata batin. Iya, karena aku emang nggak penakut dan aku penasaran. Eh, udah dibuka mata batinnya Kak? Udah 2 tahun lalu ya malah. Oh, berarti kakak bisa lihat dong. Maksudnya bisa lihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat. Nah, apa namanya, anggapan mata kebuka mata batin tuh orang tuh masih suka salah, termasuk aku juga Iya, ya iya. salah ya. Iya, iya. Aku kira tuh pas dibuka mata batin melek langsung gue ngeliat hantu gitu, ternyata Mm. enggak. Jadi memang kalau yang nggak Oh, bakat, kayak aku kan nggak bakat nih ngeliat-ngeliat kayak gitu, dan apalagi aku nggak yang percaya banget dan nggak yang mistis banget orangnya. Jadi pas dibukain mata batin, aku tetap perlu fokus dulu, tetap perlu turunin kadar logika aku dulu gitu supaya tubuh aku tuh nggak nolak gitu sama hal-hal kayak gitu. Nah jadi susah gitu, mau ngeliat hantu tuh susah, nggak yang dibaca-bacain dibuka mata batinnya langsung ngeliat gitu. Jadi emang harus fokus dulu gitu. Kecuali kalau yang udah bakat oh, dari lahir, udah indigo, nah itu dia baru tuh udah another level, udah level yang beda iya, sama iya. kita Nggak, kita dipaksa gitu istilahnya dibuka. nggak saya kira Gitu. kakak kalau bisa bisa langsung melihat begitu. Yang saya juga salah persepsi berarti kak ya. Kalau langsung lihat, wah jangan-jangan kakak bisa lihat nih di belakang saya ada apa. Nah, itu nggak bisa. Aku harus fokus banget. Kadang bahkan aku nggak bisa lihat dari video. Aku harus ke tempatnya Mm. dulu gitu. Jadi benar-benar. Karena semenjak aku dibuka batinnya, temen aku sumpah masih banyak yang kayak, Pril nih gue fotoin ya ruangan gue, ada gak? Ada gak? Yang nggak bisa gitu caranya. Aku kan bukan dukun. Jadi kayak harus konsentrasi dulu, harus ke sana dulu. Bukan yang kayak langsung lihat di foto itu ada apa gitu. Ya udah kak main ke sini kak kalau gitu kak. Main ke sini. Oke, deket tinggal Oh deket ngesot loh. ya harusnya. Iya bener kak. Boleh, boleh nanti aku main. Ya kali tunggu kak kapan-kapan kita main ke sini kak. Nanti dijamu kak. Karpet merah siapin karpet merah kak. Siap, siap. Nanti bikin project bareng deh ya, bareng Kota Tangerang ngapain kayak gitu. Oh siap itu yang ditunggu kak. Kata-kata gitu yang ditunggu. Iya dong, ajak-ajak aku dong kalau ada project apa di Kota Tangerang. Kan aku warga Tangerang sejati nih. Iya bener. Itu kak, ngomong-ngomong masalah Tangerang kak, kakak kan emang lahir di Tangerang. Sampai sekarang pun kita nganggap kakak, awalnya saya nganggap punya kakak rumah besar, rumah gede jasa. Kan kalau orang Tangerang pakai jasa kayak.
Eh, rumah gede jasa, dikira itu di Jakarta atau di Tangsel di yang lain. Ternyata alhamdulillah masih di Motherland, deket banget lah Kak. deket Nah, banget, alhamdulillah. Dan ternyata dua kata yang menggambarkan tentang kota Tangerang menurut Kakak apa? asri, cie. Karena di depan rumah aku masih banyak pohon hijau gitu. Asri, terus ramah. Menurut aku kota Tangerang tuh kota yang ramah gitu, orang-orangnya ramah, terus ramah lingkungan, ya kan? Kalau kita ke daerah di itu lampu merah SMP 4 terus belok kiri, Iya, itu kan banyak pohon, taman skateboard. Jadi asri banget iya. gitu loh, adem. Kayaknya kalau di Jakarta susah nemuin yang kayak gitu kan. Jadi itu dua Mm-mm. kata buat kota Tangerang, asri dan Ya, alhamdulillah. Kak, apa namanya, ini juga ada salam nih Kak dari para viewers. Gugun Hit 137. mm-mm. Kata dia, hidup mah pahit dulu baru senang dan berdoa sama usaha semoga Kaprilly sukses selalu. Amin ya Allah. Gitu Kak, itu dari Amin. Gugun. Ini ada lagi Thank Kak you dari Putri Gugun. PN29. Iya. Putri PN29. Pengen disapa tapi takut ganggu pembicaraan. Putri Kak, Halo Putri Putri. PN29 ini Kak. Hai Putri. Putri siapa namanya tadi Instagramnya? Putri underscore PN29 Kak. Halo Putri underscore PN29. Hai. Terus ada lagi Kak, Iren Iren Sani. Halo Kapril, tetap jadi sumber inspirasi kita ya, gitu Kak. Wah, thank you. Hai Iren. Makasih. Amin. Semoga bisa terus menginspirasi dan melakukan hal-hal positif ya. Iya. Terus ada lagi dari Ita Juliana 05. Halo, halo Prilly, salam ya buat Raja dan tetap semangat ya. God bless you. Oke, disalamin. Disalamin ke Raja. Dia ada di kamarnya. Kita di kamar masing-masing ini soalnya. Thank you banget. God bless you too. Kakak berapa bersaudara sih Kak? Kak Aku Prilly cuma dua dua bersaudara. bersaudara. Jadi sepi ya Oh, rumah. Mm-mm. nanti kita ramaikan Kak. Kita main. Apa? Kita main ke rumah Oke, kakak nanti ayo, ayo, ayo. kapan-kapan. Main ya. Boleh dong, main dong. Kapril, ini kita mau nanya juga. Ini ada netizen yang nanya. Kemarin sih kan nanyanya. Kakak sekarang tuh bisa dibilang tolak ukur milenial yang dibilang sukses yang luar biasa gitu kak. Apalagi yang youtuber YouTube kakak tuh yang masalah rumah kakak itu kan itu udah banyak banget yang nonton dan itu kakak cerita dari kakak itu udah perjuangannya luar biasa kak. Nah itu apa sih kak? Padahal kakak dulu kan pengennya rumah yang biasa aja, yang buat tempat tinggal. Tapi subhanallah Tuhan memberikan kakak lebih dari yang kakak harapkan. Nah itu perjuangannya seperti apa kak untuk yang membeli rumah itu dan apa sih hikmah yang bisa dipetik dari perjuangan kakak itu? Perjuangannya yang tadi aku ceritain ya, kayak bener-bener Hmm. ngerasain rasanya susah dulu, honornya kecil dulu, akhirnya alhamdulillah bisa diangkatnya sama Allah, dapat pekerjaan yang baik, disukain sama orang, apa yang aku lakuin, akhirnya bisa menjadi sekarang. Terus juga hasil nabung bertahun-tahun, karena yang paling penting adalah menabung, jangan ikut-ikutan ya gaya hidup orang yang seperti itu, seperti ini gitu. Karena gaya hidup orang itu Hmm. beda-beda dan harus Hmm. bergaya sesuai kantong. Kalau kantong nggak mampu, ya jangan bergaya kayak gitu gitu. Dan kalau aku sih ngapain bergaya-bergaya hidup tapi nggak punya tabungan. Jadi mendingan aku Hmm. tabung tapi mah hidup biasa-biasa aja. Yang penting kita punya mimpi yang mau kita capai gitu. Dan akhirnya jadilah rumah gitu. Hasil tabungan bertahun-tahun, hasil hold my desire untuk ikut-ikutan gaya hidup yang gimana-gimana, nggak liburan Eh, mahal, kerjanya di rumah kerja dan akhirnya jadi gitu. Jadi menurut aku itu harus set the goalsnya apa, terus set the mission, misi-misinya apa untuk get the goals achieved gitu, untuk mencapai goalsnya tuh harus ngelakuin apa-apa aja dan hmm. stick to the plan, jangan tiba tergoda sama A akhirnya plannya gagal, tergoda sama B Hmm. akhirnya gagal. Jadi benar-benar harus konsisten ngelakuin
misi-misi yang kita pengen lakuin untuk mencapai goals kita. Akhirnya bisa deh gitu. Baik Kak Prilly, kita mau nanya kakak jawab dengan cepat aja Kak ya. Oke. Kakak suka drama Korea? Suka. Suka, ini agak aneh nih Kak. Suka cium ketiak orang. Iya. Serius Kak itu Kak? Enggak, tapi ini ya, tapi di notes loh, di ketiak Iya. orang yang enggak bau deodoran. karena aku jadi aku suka yang wangi kulit gitu, ngerti gak sih, wangi bayi gitu loh. Dan ada ada beberapa temen aku yang badannya tuh wanginya wangi bayi, jadi aku suka gitu. Akhirnya kata orang, lo kok seneng nyumin ketek orang sih? Sebenarnya nggak semua ketek orang juga aku ciumin, tapi yang wangi aja, yang wangi bayi gitu. Terus Kak, ini juga ada yang pertanyaan yang ini, pernah ada niatan nggak sih Kak dalam hidup Kakak untuk menjadi PNS atau ASN seperti kita? Pernah nggak ada niatan? Pernah nggak ya? Kayaknya belum pernah deh. Iya Kak. Kita ada nanya juga Kak. Terus kalau disuruh milih Kak, Kakak pengen dikenalnya sebagai selebritas, artis, singer, entrepreneur, atau apa Kak yang Kakak pengen lebih dikenal orang lain itu seperti apa? Aku jadi apa aja, terserah orang mau nganggap aku apa. Yang penting di segala profesi itu aku bisa menginspirasi mereka dan memotivasi mereka untuk bisa berbuat baik, berbuat yang positif. Jadi terserah orang mau manggil aku selebriti ke, artis ke, atau influencer ke, ya yang penting yang aku lakuin yang ada di otak mereka yang positif gitu, bukan yang negatif gitu. Iya Kak, benar-benar Kak. Terus Kak, ini saya mau bahas sedikit sebelum kita tutup dengan kata-kata dari Kak Prilly yang buat kata-kata penutupnya. Terus kita mau kenalin dulu nih Kak. Kita ambil HP-nya Kak ya. Ini kebetulan kita masih di kantor Kak. Kita mau kenalin. Oh, oke. Oke, boleh. Ini teman-teman kita masih pada di kantor Kak. Nah ini Kak, ini kalau Kak Prilly main ke Tangerang, Kak Prilly kan pernah ke Tangerang ya? Aku udah pernah ke situ. Udah pernah sih ya? Udah. Hai semuanya, semangat bekerjanya ya. Masih ingat Kak ini tempat apa Kak? Ini ya, pokoknya control room, something like that. Iya kan, melihat apa namanya, feedback masyarakat Tangerang, adakah komplain, adakah laporan apa, ya kan di sini? Betul sekali Kak. Jadi ini kalau yang terkenal sih Tangerang Light Room Kak. Jadi salah satunya tadi Kak disampaikan itu comment center. Kalau ada Kak itu ada yang kecelakaan, ada yang laporan masyarakat Kak. Iya. Jangan rusak, itu bisa ke sini Kak. Aplikasinya namanya aplikasi Tangerang Light. Di situ ada fitur rasa Kak. Ini nih Kak, kakak-kakak ini yang menjawab nih. Wow, halo. Semangat kerjanya. Hai, semangat kerjanya. Terus Kak, satu lagi Kak, kita ada salah ya. Karena kita ini yang sini, ada itu kerjanya 24 jam. Oh iya, 24 jam ya kerjanya. 365 hari setahun. Lagi sholat itu mereka berganti aja sholatnya. Luar biasa dedikasinya untuk Tangerang ya. Wow, halo semuanya. Tuh, kalau ada apa-apa telepon 112, kakak-kakak ini yang angkat ya. Hai. Wah, tuh buat warga Tangerang ya, kalau ada apa-apa bisa call 112 Tangerang.
Kak Prilly, Yes. sebentar ya Kak. Oke. Agak miring di balik itu. Kameranya kebalik. Iya Kak, maaf Oke. terbalik Kak. Kak Prilly, ini sih ada tadi yang Kak Prilly kan kapan-kapan kita bisa kolaborasi kan Kak. Yang mungkin aja Bisa kita dong. bisa promosiin Kota Tangerang lewat kakak gitu kan Kak. Kakak kan menjual banget tadi kata kakak bilang kan. Marketing itu luar biasa. Boleh dong. Gitu. Ya, terus ini kan mungkin di session akhir kita mau kakak statement di akhir ini untuk memotivasi khususnya warga Tangerang dan Indonesia ya untuk menjadi pemuda-pemudi yang sukses gitu kak. Ya mangga kak. Pesan aku buat semuanya, jadilah generasi muda yang berkualitas, yang bisa Halo, Kak. menggunakan Suaranya platform nggak yang masuk, Kak. kalian. Oh, nggak masuk. Tes cek cek, masuk nggak? Tes cek cek, masuk nggak? Halo kak. Halo, masuk nggak? Oh iya iya. Oke, Masuk gimana ya? kak? Oke. Masuk. Pesan aku buat semuanya, jadilah generasi muda yang berkualitas dengan cara memanfaatkan platform yang kalian punya untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Terus jangan pernah nyerah dalam hidup kalian, jangan pernah membandingkan kesuksesan orang sama kalian karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan jangan pernah lelah untuk bekerja keras. Karena kalau kalian bekerja keras, hasilnya juga akan memuaskan karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan yang paling penting, treat people right like you wanna be treated gitu. Itu kuncinya hidup sih. Kalau misalnya kita berbuat baik sama orang, pasti yang datang ke kita juga hal yang baik insya Allah. Itu pesan buat aku, dari aku. Alhamdulillah. Kita semua kan ngucapin terima kasih banyak ke Kak Prilly sudah bersedia Sama-sama. bergabung di dan inspirasi kita kak menginspirasi orang lain. Dan Kak Prilly pun ngebuktiin loh kalau misalnya Kak Prilly itu walaupun udah sukses tidak melupakan dan tetap jadi Kak Prilly yang dulu. Buktinya kita chat minta tolong kakak langsung respon dengan cepat gitu kak. Oh iya Alhamdulillah. dong. Aku masih cek DM kok, tenang. Aku masih cek DM. Jadi kayak masih aku cek-cekin DM. Takutnya kan ada yang nge-DM aku penting gitu. Dan untungnya pas aku lagi cek langsung ada DM kakak gitu. Jadi bisa aku langsung balas. Alhamdulillah. Ya itu sih bukan DM saya kak, DM-nya admin Tangerang Kota. Iya DM Tangerang, maksudnya DM Tangerang Kota. Nanti salah paham lagi. DM Tangerang Kota maksudnya. Iya. Nanti saya DM kakak juga deh. Salah. Jangan udah pakai cincin di jari tengah, jari manisnya itu. Oh jadi manis kan? Iya tahu aja kan. Pakai cincin. Oh berarti dari tadi kakak merhatiin juga dong kak? Ya kan kakak dari tadi kayak kelihatan ya tangannya ya. Jadi kayak takut Iya. nih sama komen-komen netizen saya. Oh iya. Oh ya kak, itu aja kak yang dari kita ucapin sekali lagi terima kasih. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi. Kalau kakak Prilly mau main ke sini, kita akan sangat senang sekali. Kalau kita diterima main ke sana juga itu sangat luar biasa, kita senang sekali juga kak. Boleh Lebih dong, senang nanti lagi. tinggal kabarin aja kalau mau main. Iya kak. Terus apa lagi ya? Terus kalau kakak berkenan sih, kakak juga kita bisa saling follow dari Tangerang Kota katanya kak, kata admin. Oke, Kalau boleh admin. Aku kota, follow abis ini langsung ya. iya follow Tangerang Kota. Kalau mereka ngerasa bangga banget ya kalau Kak Prilly follow Tangerang Kota buat informasi. Mungkin ada yang positif bisa disebar oleh kakak gitu kak. Oke, siap. Nanti akan aku follow dan kalau ada informasi penting aku repost. Siap. Baik Kak Prilly, terima kasih untuk malam Thank ini. you. Semoga Kak Prilly selalu sukses terus. Amin, kakak juga sekarang. ya. Iya. Amin, Kapan-kapan thank kita you bisa banget berbicara kak. langsung. Iya. Yes. Oh Kak Prilly, ini nih ada teman-teman yang mau halo udah mana? Halo katanya. Halo kakak-kakak. Jaga kesehatan, stay safe. Iya. Kak Prilly juga. Makasih. Thank you ya semuanya. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.